Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Mursalat, dan dia adalah surat terakhir dari juz ke-29, dan dia adalah surat yang terakhir dari suar Al-Mufassal At-Tiwal, dari surat-surat mufassal yang terpanjang yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat adalah surat Makkiyah, ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama, ya, dari awal sampai akhir. Surat Makkiyah, yaitu diturunkan tatkala Nabi sebelum berhijrah ke kota Madinah, ya. Dan nuansanya kalau kita lihat sama seperti surat-surat Makkiyah yang lain, yang isinya adalah pengingkaran atau bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Kecuali satu ayat, yaitu ayat ke-48 yang dimana Allah berfirman, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jika dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak mau rukuk. Ini sebagian salaf mengatakan ayat ini ayat Madaniyah. Kenapa ayat Madaniyah? Karena salat ya baru banyak dibicarakan tatkala Nabi sudah berpindah ke Madinah, ya. Kemudian juga berhadapan dengan orang-orang munafik dan yang lainnya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ayat ini, khusus ayat 48 ini adalah ayat Madaniyah. Akan tapi hal ini dibantah oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap ayat ini juga Makkiyah. Karena firman Allah, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Jika dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Maksudnya jika dikatakan kepada mereka masuk Islamlah kalian, mereka tidak mau masuk Islam. Karena kalau mau rukuk atau salat harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ini sama dengan ayat-ayat yang lain dalam surat-surat Makkiyah yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang dalam surat Al-Qalam, ya, Allah mengatakan dahulu mereka disuruh untuk sujud, mereka tidak mau sujud. Padahal surat Al-Qalam juga surat Makkiyah, bercerita tentang orang-orang musyrikin yang disuruh sujud, mereka tidak mau sujud. Maksudnya disuruh Islam. Maksudnya disuruh apa? Islam. Demikian juga dalam surat Al-Muddathir, tatkala penghuni surga bertanya, ma salakakum fi saqar? Bertanya kepada penghuni neraka, apa yang buat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak apa? Salat. Maksudnya orang-orang musyrikin Arab, mereka dulu tidak beriman dan mereka tidak salat. Jadi yang benar, wallahu a'lam bishawab, surat Al-Mursalat dari awal sampai akhir seluruhnya adalah surat Madaniyah. Seluruh ayatnya adalah Madaniyah. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Urf. Al-Urf karena firman Allah, wal mursalati urfa. Demi Al-Mursalat, ada yang mengartikan malaikat-malaikat, ada yang mengatakan demi angin yang diperintahkan oleh Allah, dikirim oleh Allah. Urfa. Urfa, ya, ini adalah satu kata yang tidak terdapat dalam surat-surat yang lain. Sehingga para ulama terbiasa kalau memberi nama suatu surat, mereka sebutkan awal surat atau menyebutkan satu kata yang tidak terdapat pada surat-surat yang lain. Oleh karenanya mereka menamakan surat Al-Mursalat dengan surat Al-Urf. Karena kalimat urfa ini hanya ada pada surat Al-Mursalat. Baik, kita jelaskan tentang surat Al-Mursalat. Adapun surat Al-Mursalat, di antara dalil yang menunjukkan dia adalah surat Makkiyah, sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Mas'ud, nazalat wal mursalati urfa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni wa nahnu ma'ahu nasir. Surat Al-Mursalat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam al-jin. Apa maksudnya malam al-jin? Di malam suatu hari para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi didatangi oleh sekelompok jin, kemudian
minta agar Nabi berdakwah, maka Nabi diajak pergi kepada jin-jin, kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada para jin-jin tersebut. Waktu itu para sahabat kehilangan Nabi. Kemana Nabi? Ternyata Nabi sedang dibawa oleh jin untuk mendakwahi apa? Para jin. Maka dikenal dengan Lailatul Jin, ya, malam kisah tentang jin. Wa nahnu ma'ahu nasir. Kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta awaina ila gharin biminan. Lalu kami pun bersembunyi di kami bernaung dalam sebuah goa di Mina. Fanazalat, maka turunlah surat itu, wal mursalati urfa. Jadi turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mina bersama para sahabat bersembunyi di goa, turunlah surat Al-Mursalat. Fabaina nahnu natalaqaha minhu. Nabi begitu turunkan oleh Allah surat Al-Mursalat, Nabi langsung ajarkan kepada para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, tatkala kami sedang menerima surat tersebut di pengajaran dari Nabi, ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fahu la ratbun biha, dan masih saja baru segar, baru saja diturunkan oleh Allah, langsung Nabi ajarkan kepada kami. Idz wasabat hayyatun, tiba-tiba ada ular yang loncat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawasabna 'alaiha linaqtulaha. Lalu kami pun loncat juga menuju ular tersebut untuk membunuh ular tersebut. Fadhahabat, maka ular tersebut pun kabur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wuqitum syarraha kama wuqiyat syarrakum. Kalian telah terjaga dari kejahatan, keburukan ular tersebut, dan ular tersebut juga sudah selamat dari keburukan kalian. Ya. Mau dibunuh ular tersebut tidak jadi matok para sahabat, dan para sahabat juga tidak jadi membunuh ular tersebut, karena ular tersebut pun pergi. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Mursalat turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kondisinya menunjukkan Nabi sembunyi di dalam goa di Mina bersama para sahabat. Berarti surat ini turun sebelum berhijrah. Dan nuansa suratnya jelas berbicara tentang hari kiamat ya, tentang membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat, karena ayat-ayat ini turun kepada Nabi untuk membantah mereka. Berbeda dengan surat Madaniyah yang biasanya isinya tentang hukum-hukum fikih dan yang lainnya, masalah keimanan. Taib. Kemudian juga surat Al-Mursalat adalah surat yang terakhir dibaca oleh Nabi dalam salat beliau sebelum beliau meninggal dunia. Ya. Surat yang dibaca oleh Nabi terakhir dalam salat jahriyah, karena Nabi ketika sakit parah akan meninggal dunia, salat jahriyah yang terakhir Nabi salatkan jadi imam adalah salat Maghrib. Adalah salat apa? Maghrib, ya. Dan tatkala itu Nabi membaca surat Wal Mursalati Urfa. Kita tahu bahwasanya surat Maghrib biasanya Nabi SAW membaca surat Qisar Al-Mufassal, membaca surat-surat yang pendek, ya. Dari surat Ad-Duha sampai terakhir. Biasanya Nabi baca surat demikian. Adapun Tiwalul Mufassal, surat-surat yang panjang, biasanya Nabi baca surat subuh. Adapun Awasitul Mufassal, surat-surat yang tengah, ya, dari surat An-Naba sampai surat Wal Laili Idza Yaghsha, itu Nabi baca di salat Isya. Begitu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, surat Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas disebut dengan Al-Mufassal, itu surat yang pendek-pendek. Kalau salat subuh Nabi baca dari biasanya seukuran surat Qaf sampai Al-Mursalat. Salat Isya, surat An-Naba sampai surat Wal Laili Idza Yaghsha. Salat Maghrib biasanya dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Tetapi ketika Nabi dalam kondisi sakit akan meninggal dunia, Nabi menjadi imam. Salat Maghrib Nabi baca surat Al-Mursalat. Wal Mursalati Urfa. Ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah salat Maghrib baca surat Al-A'raf, ya. Panjang atau tidak Al-A'raf? Panjang, ya. Kalau antum ingin menerapkan sunnah baca surat Al-A'raf, salat Maghrib kasih tahu dulu jamaah, ya. Yang mau ikut-ikut, yang mau pergi-pergi. Karena panjang sekali, Intinya Nabi baca surat Al-A'raf, surat apa? Al-Mursalat. Di surat terakhir yang Nabi baca jadi imam. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Qara'tu surat Wal Mursalati Urfa." Aku suatu hari baca surat Al-Mursalat Al-Urfa. Fasami'atni Ummul Fadl imra'atul Abbas, maka ibuku mendengarku, yaitu Ummul Fadl, karena Ibnu Abbas punya kakak namanya Al-Fadl bin Abbas. Ibuku, istrinya bapakku, yaitu istrinya Al-Abbas, mendengar aku baca surat Al-Mursalat. Fabakat, maka beliau pun menangis. Wa qalat, kemudian beliau berkata, "Wallahi ya bunayya,
laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah. Wahai putraku, sungguh kau telah membuat aku mengingat kembali tatkala kau baca surat ini. Innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi salatil maghrib. Inilah surat yang terakhir aku dengar Nabi baca tatkala beliau salat apa? Maghrib. Surat Al-Mursalat jumlahnya 50 ayat ya. Kita bacakan isi surat tersebut. Allah berfirman, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra. Allah bersumpah dengan 5 rentetan ini. Wal mursalati urfa, demi yang dikirim oleh Allah urfa, fal asifati asfa ya. Asfa maksudnya yaitu yang menghancurkan ya atau yang membinasakan, wan nashirati nashra, yang membuka atau yang melepaskan, fal fariqati farqa, yang membedakan, fal mulkiyati dzikra, yang menyampaikan zikra. Ini ayat semua. Ada 3 metode para ulama dalam menafsirkan 5 ayat ini. Sebagian ulama menganggap metode yang pertama, ini semua ayat berkaitan dengan angin. Allah bersumpah tentang angin. Jadi wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra, semuanya tentang apa? Angin. Metode yang kedua mengatakan bahwasanya semua ayat ini tentang malaikat. Wal mursalati urfa adalah Allah bersumpah tentang malaikat. Al mursalat malaikat, fal asifat malaikat, wan nasyirat malaikat. Ya, fal fariqat malaikat, wal mulqiyat juga malaikat. Ya. Metode yang ketiga mengatakan sebagiannya untuk angin, sebagian untuk malaikat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa, ini adalah angin. Kemudian wan nasyirati nashra fal fariqati farqa wal mulqiyati dzikra, malaikat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Tahir bin Asyur rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Allah membuka sumpahnya dengan mengatakan wal mursalat, demi yang diutus, urfa. Kalau diartikan malaikat, berarti demi para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urfa membawa kebaikan, atau urfa membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Urfa itu suatu kebaikan demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan-kebaikan. Kemudian fal asifati asfa, demi para malaikat-malaikat yang kemudian menggoyangkan angin begitu kencang, atau demi malaikat yang turun dengan kencang dari langit karena begitu cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau demi malaikat yang mencabut nyawa manusia. Asifa, ta'sif, yaitu mencabut dengan keras nyawa-nyawa orang-orang kafir. Ini kalau diartikan apa? Malaikat. Kalau diartikan angin, dan ini lebih kuat ya. Wal mursalati urfa, demi angin yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berhembus, urfa. Urfa dalam bahasa Arab artinya adalah rambutnya kuda. Kuda itu ada rambutnya di lehernya yang indah, ya tahu ya. Jadi kuda itu ini lehernya ada apa? Ada rambutnya. Ya kalau dia sudah bergerak, itu rambut kayak apa namanya? Kayak berjalan berturut-turut. Sehingga para ulama mengatakan urfa di sini maksudnya ada rambut yang ada di pundaknya atau lehernya kuda. Maksudnya demi angin yang Allah kirimkan secara berturut-turut, angin. Jadi kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum atau ingin menciptakan misalnya bencana alam dengan angin, maka Allah kirim dulu pelan-pelan angin tersebut berturut-turut. Setelah angin tersebut datang berturut-turut, kemudian fal asifati asfa, kemudian angin tersebut berhembus dengan begitu kencangnya, ya, sehingga memporak-porandakan yang dilewatinya. Jadi pertama pelan-pelan, kemudian kencang. Dan ini karena pada ayat kedua Allah mengatakan fal asifat, dan huruf fa itu bukan untuk sumpah, yang untuk sumpah itu wa. Ini lagi bahasa Arab antum tidak paham ya. Jadi fa itu hanya untuk ataf, untuk penggandeng, bukan untuk sumpah. Sumpah itu wa, wal mursalati urfa fal asifati, sehingga fal asifati itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Demi angin-angin yang berhembus
sebagaimana berturut-turut datang sebagaimana rambutnya kuda, maka angin-angin tersebut pun menghancurkan fal asifati asfa. Kemudian firman Allah berikutnya, wan nasyirati nashra. Maka ini sumpah yang kedua, wan nasyirati nashra fal fariqati farqa. Kalau diartikan an-nasyirat adalah malaikat, maksudnya demi malaikat. An-nashr itu lawan dari toy. Toy itu menutup, an-nashr artinya membuka. Maksudnya ada yang mengatakan wan nasyirati nashra, yaitu malaikat yang mengirimkan awan, ya, atau malaikat yang membuka buku catatan amal, ya, banyak tafsiran para ulama. Kemudian fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil, membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara kafir dan mukmin, ya. Kalau diartikan dengan angin, wan nasyirati nashra, demi angin yang membawa awan. Fal fariqat, yang membedakan, setelah membawa awan tersebut, angin tersebut memecah awan-awan tersebut. Dibawa ke sini turunkan hujan, bawa sana turunkan hujan, yang ini tidak turunkan hujan. Angin tersebut yang memecah apa? Awan. Kalau diartikan dengan angin. Kemudian terakhir kata Allah, fal mulqiyati dzikra. Dan demi yang menyampaikan dzikra, fal mulqiyati dzikra. Ini agak repot karena sebagian ulama mengatakan ijma ulama fal mulqiyati dzikra maksudnya malaikat. Bagi ulama yang mengatakan ini rentetan sumpah maksudnya angin, bingung juga bagaimana menafsirkan ayat ini. Fal mulqiyat yang menyampaikan dzikra. Dzikra itu pelajaran peringatan. Angin tidak bisa menyampaikan peringatan. Yang bisa menyampaikan peringatan ada apa? Malaikat. Wahyu atau Al-Quran dan yang lainnya. Tapi mereka juga mentakwil, kata mereka fal mulqiyati dzikra, maksudnya angin yang berhembus kemudian membuat bencana, memporak-porandakan, dan itu adalah peringatan bagi manusia agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang menimpa kalian akibat maksiat yang kalian lakukan. Maka secara tidak langsung angin-angin yang memporak-porandakan tersebut memberi pelajaran bagi manusia. Jadi tadi saya katakan ada 3 metode, ada yang mengatakan rentetan ini semuanya adalah angin, metode kedua semuanya rentetan ini adalah malaikat, metode ketiga wal mursalati urfa fal asifati asfa, tentang angin. Adapun wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulkati dzikra, demi malaikat, demi malaikat, demi malaikat. Untuk apa Allah bersumpah dengan ini semua? Allah ingin menekankan suatu permasalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tu'aduna lawaqi'. Saya ulangi masih belum. Fal mulkiyati dzikra udhran aw nudhra. Fal mulkiyati dzikra, demi para malaikat yang menyampaikan dzikra, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran, atau nabi-nabi sebelumnya menyampaikan kitab-kitab mereka, wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah. Tujuannya apa? Allah menurunkan wahyu melalui para malaikat udhran aw nudhra, sebagai penghilang uzur bagi manusia, bahwasanya manusia tidak punya hujah untuk membantah Allah karena Allah telah mengirimkan wahyunya melalui malaikat kepada para rasulnya. Jadi uzran, sudah tidak ada uzur lagi, ya. Seorang tidak bisa membantah Allah pada hari kiamat kelak karena wahyu telah diturunkan. Nudhra, sebagai peringatan kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tersampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, sumpah ini semuanya untuk menekankan satu perkara, innama tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Apa yang dijanjikan kepada mereka orang musyrikin Arab, bahwasanya akan ada hari kiamat, akan ada tiupan sangkakala, akan ada mereka dibangkitkan, dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini semuanya akan terjadi. Makanya Allah mengatakan, inna ma tu'aduna lawaqi'. Sungguhnya ma tu'aduna lawaqi', apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Itu kepada orang-orang musyrikin Arab. Kapan terjadinya janji Allah tersebut? Allah sebutkan zamannya. Kata Allah, fa idzan nujumu tumisat, yaitu pada hari kiamat, jika hari kiamat tiba. Fa idzan nujumu tumisat, tatkala bintang-bintang tumisat dihapuskan.
Toms dalam bahasa Arab itu kalau misalnya dalam ada sebuah buku, saking lamanya mulai tulisannya, tintanya mulai hilang. Itu namanya apa? Toms. Oleh karenanya mereka menafsirkan maksud firman Allah, fa idzan nujumu tumisat, maksudnya tatkala bintang-bintang dihilangkan cahayanya. Dihilangkan cahayanya. Ya kapan? Tatkala hari kiamat. Sama dengan firman Allah, ya, idzas samaa'un fatarat wa idzan nujumun kadarat. Tatkala bintang-bintang hilang cahayanya. Ya. Dan ini terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas samaa'u furijat. Dan tatkala langit-langit telah dibelah, ya, langit-langit telah dibelah. Sama hari kiamat kelak sebagaimana pernah kita jelaskan. Langit-langit pertama mengalami apa? Infitar, kemudian apa? Insyiqaq, ya, terbelah kecil kemudian terbelah besar. Kemudian setelah terbelah besar menjadi apa? Wahiyah, menjadi lemah, ya. Kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepas dari atas kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa kalian nanti, kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan, dihisab, kemudian dimasukkan dalam neraka jahanam, akan terjadi pada hari kiamat kelak tatkala langit-langit terbelah. Wa idzal jibalu nusifat, dan juga tatkala gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasf kata para ulama maksudnya gunung-gunung yang dicabut, dicongkel dari tempatnya. Itu namanya nasf. Dicongkel dengan cepat. Dicongkel dengan cepat, dicabut dari pasaknya dengan tiba-tiba. Itulah nusifat. Dan kita tahu gunung-gunung memiliki proses pertama dicabut dengan kuat oleh Allah, langsung cabut dengan cepat dari pangkalnya, dari pasaknya, karena gunung itu menjulang ke dalam juga. Ya, dicabut, kemudian baru diterbangkan, kemudian baru ditabrakan, kemudian hancur lebur. Ya, itu bagaimana kesudahan gunung-gunung pada hari kiamat kelak. Kata Allah, wa idzal jibalu nusifat. Artinya yaitu dicabut, kemudian tidak ada sisanya sama sekali, ya, dicabut oleh Allah, kemudian bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat. Dan tatkala rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Uqitat asalnya dari wuqitat, dari taukid, yaitu para rasul uhdirat, dikumpulkan li waqfi waqtin muayyan, pada waktu yang tertentu. Kenapa? Kapan? Yaitu tatkala pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka para rasul akan dikumpulkan semuanya untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Allah kumpulkan para rasul, Allah bertanya, apa jawaban kaum kalian kepada kalian? Allah hadapkan para rasul dengan kaumnya. Apa jawaban mereka kepada kalian wahai para rasul? Ya. Maka dihadirkan antara rasul dengan umatnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maksudnya wa idzar rusulu uqitat, para rasul akan dikumpulkan di waktu tertentu untuk dihadapkan dengan umatnya, dengan kaumnya, untuk disidang di antara mereka. Kata Allah, li ayyi yaumin ujjilat, sampai hari apakah ditangguhkan, ya, mengadab orang-orang kafir tersebut, ya. Yaitu pada hari kiamat kala li yaumil fasli, pada hari keputusan, hari keputusan. Disebut dalam hadis bahwasanya dalam sebagian riwayat, ya, idza husyiran nasu yaumal qiyamati qamu 40 aman ala ru'usihim asy-syams syakhisatan absaruhum ila as-sama'i yantadhiruna al-fasl. Jika manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, maka mereka semua akan melihat ke atas selama 40 tahun. Mereka menanti kapan datangnya Allah untuk lifasil qada, untuk mulai persidangan. Untuk mulai apa? Persidangan. Selama 40 tahun semua lihat ke atas, ya, matanya terbelalak melihat ke atas. Dan ini riwayat disebutkan, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Hari di mana Allah turun kemudian menyidang manusia disebut dengan Yaumul Fasl. Hari apa? Persidangan. Hari pembeda antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Yaitu setelah manusia dibangkit pada hari kiamat menunggu. Situlah kemudian ada
syafaat, di mana mereka kehausan, di mana mereka kemudian datang kepada para nabi, keringat bercucuran, semuanya dalam rangka menunggu Allah datang. Allah datang untuk memulai apa? Persidangan. Nah, persidangan tersebut namanya Yaumul Fasl, hari pembeda. Setelah itu Allah berfirman, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut para pendusta. Allah sebutkan dalam surat ini, dalam surat Al-Mursalat, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Allah ulangi sampai 10 kali dalam surat ini. Ya, ini tidak kebiasaan dalam surat-surat yang lain. Allah mengatakan celaka, celaka, celaka sampai 10 kali. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, kenapa? Karena orang-orang musyrikin ini yang mereka dustakan banyak. Mereka dustakan hari kiamat, mereka dustakan hari kebangkitan, mereka dustakan Nabi, mereka dustakan Al-Quran. Banyak yang mereka dustakan. Jadi Allah mengatakan celaka para pendusta, celaka para pendusta, celaka para pendusta. Bahwasanya Allah akan memberikan azab bagi mereka sesuai dengan kadar pendustaan mereka. Allah Ta'ala kalau sudah mengadab, detail. Setiap dosa ada azabnya. Setiap pendustaan ada apa? Ada azabnya. Jadi 10 yang disebutkan oleh Allah ini, kata Imam Qurtubi, bukan untuk mengulangi penekanan, bukan. Tetapi karena pendustaan mereka itu banyak. Banyak yang mereka dustakan. Sehingga harus diperinci satu persatu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang-orang pada pendusta pada hari tersebut. Adapun wail, maka secara umum ada 2 pendapat apa yang dimaksud dengan wail. Yang pertama, wail maksudnya adalah secara bahasa celaka. Yang kedua, wail adalah wadin bi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Lembah tersebut isinya adalah kotoran-kotoran, nanah dan kotoran-kotoran yang terkumpul di lembah tersebut. Kita tahu namanya kalau air-air kotor biasanya berkumpul pada tempat yang di bawah. Ya, maka di neraka pun demikian. Ada aliran bau badannya orang-orang penghuni neraka jahanam, ada darah mereka, ada nanah mereka, ada yang keluar dari kemaluan mereka. Semua kotoran-kotoran yang busuk tersebut mengalir dan terkumpulkan di suatu lembah namanya lembah wail. Nah, mereka itu akan disiksa di lembah tersebut. Tapi ini pendapat dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal ini. Cuma ini pendapat sebagian salaf. Ya, sebagaimana mengatakan yang benar wail secara umum maknanya celaka. Entah azab apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Ini pendapat yang lebih kuat. Kita bawakan kepada makna umum. Kata Allah, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Apa hukumannya? Apa azabnya? Wallahu alam bisawab. Setelah itu Allah berfirman, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Ya, orang-orang terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Fir'aun dan bala tentaranya. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang terdahulu? Dan kabar tentang kebinasaan orang-orang terdahulu, di antaranya Nuh, kemudian Nabi Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Fir'aun, ini diketahui oleh orang-orang musyrikin. Ya. Karena ini pertama kisah Nabi Nuh masyhur, kemudian Nabi Saleh tinggalnya di Jazirah Arab, ya dekat dengan Hijaz, dekat dengan tempatnya Quraisy. Nabi Hud juga termasuk Nabi Arab, lokasinya juga dekat dengan Hijaz, ya daerah dekat Syam. Adapun kisah Fir'aun masyhur. Sehingga tatkala Allah mengatakan alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang terdahulu? Wahai orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu akan hal tersebut. Kemudian kata Allah, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin." Kemudian kami akan juga mengikutkan orang-orang belakangan untuk dibinasakan. Hati-hati kalian. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang mujrim. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian melakukan kezaliman, kalian melakukan ijram, kemaksiatan, kesyirikan, maka nasib kalian akan sama dengan orang-orang sebelum kalian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wailu yauma idzil mukadzibin. Celaka pada hari tersebut bagi para pendusta. Allah ulangi lagi ya dengan mengatakan celaka bagi orang-orang para pendusta pada hari tersebut. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya.
Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Sebagian Allah mengatakan, tatkala Allah mengatakan, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu dan kami akan binasakan orang-orang belakangan, demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang melakukan kesyirikan dan kalian melakukan kesyirikan, kalian juga akan dibinasakan. Dalam rangkaian ayat ini tersirat bahwasanya Allah bisa membangkitkan kalian pada hari kiamat kelak. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mematikan mereka. Maka untuk menciptakan ulang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bertasarruf, Allah yang mengatur mereka. Sebagaimana Allah yang menghidupkan mereka, Allah mematikan mereka, maka mudah bagi Allah untuk melakukan tindakan berikutnya. Jadi secara logika membangkitkan manusia itu bukan perkara yang mustahil. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi Allah tatkala menyebutkan Allah pernah menciptakan orang-orang terdahulu. Allah pernah membinasakan mereka. Ini berarti Allah mengambil tindakan. Tuhan mengambil tindakan kepada mereka. Maka secara logika Tuhan bisa mengambil tindakan berikutnya, yaitu membangkitkan mereka kembali. Lantas kenapa kalian mendustakan hari kebangkitan? Dalil yang kedua yang Allah sebutkan, alam nakhluqkum mima'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mani yang hina? Air mani yang hina. Ya. Faja'alnahu fi qararin makin, dan kami jadikan air tersebut berada dalam rahim yang kokoh. Terjaga, air mani tersebut terjaga. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak boleh seorang menggugurkan kandungan kalau kandungan tersebut sudah masuk ke dalam rahim dan sudah bereaksi menjadi apa? Suatu yang melekat dalam apa? Rahim. Karena Allah menamakannya faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan nutfah tersebut yang sudah bercampur bersatu dengan buaidah, dengan sel ovum, kemudian telah terjadi reaksi, kemudian menempel di rahim, maka tidak boleh dilepaskan dari tempat yang kokoh tersebut. Barang siapa yang melakukan pengguguran meskipun sebelum 4 bulan, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Kalau dia melakukan pengguguran setelah 4 bulan setelah ditiupkan ruh, maka dia seperti membunuh. Maka dia seperti apa? Membunuh. Memang dosanya berbeda, tetapi tetap tidak boleh. Tidak boleh melakukan proses aborsi. Ya. Kalau sudah terjadi proses antara sperma dengan sel ovum kemudian menempel di rahim, maka tidak boleh lagi untuk digugurkan. Tidak boleh pakai obat untuk menggugurkan, tidak boleh. Apalagi kalau ruh sudah ditiupkan kepada janin tersebut. Makanya Allah mengatakan, faja'alnahu fi qararin makin, kami jadikan nutfah tersebut dalam rahim yang kokoh. Ila qadarin ma'lum, kami jadikan dalam rahim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 9 bulan. Sekitar 9 bulan. Masa kehamilan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Dan kami telah mentakdirkan dan kami sebaik-baik yang telah mentakdirkan. Ini ada 2 tafsiran qadarna, ada dibaca qaddarna, ada yang menafsirkan qadarna fa ni'mal qadirun, ya. Maka kami telah mentakdirkan dan kami sebaik-baik yang mentakdirkan, artinya kami takdirkan bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, berapa lama umurnya, apa rezekinya, semua telah kami takdirkan. Fa ni'mal qadirun, dan kami sebaik-baik yang mentakdirkan. Kami sebaik-baik yang mentakdirkan. Dan sudah saya pernah sampaikan bahwasanya kalau kita mau logikakan namanya takdir itu kalau kita bicara tentang hukum manusia, ibarat seorang insinyur yang ingin melakukan sesuatu, maka dia sudah mensketsa seluruhnya, dia sudah mengatur seluruhnya. Misalnya dia bikin rumah, bangunan, dia sketsa, dia gambar, dia sudah perhitungkan bangunannya, apa yang diperlukan, bahan-bahannya. Kemudian dibangunlah bangunan tersebut sesuai dengan yang dia kehendaki, ya. Sesuai dengan dia kehendaki, namun dia namanya insinyur di dunia, manusia pasti ada melesetnya. Maka Allah mengatakan, fa ni'mal qadirun, kami yang paling terbaik dalam masalah penentuan. Maka demikian Allah sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menentukan tentang siapa yang Allah ciptakan, bagaimana rupa mereka, bagaimana jasad mereka, bagaimana nasib mereka, berapa umur mereka, berapa rezeki mereka, semua sudah ditentukan oleh siapa? Allah. Fa ni'mal qadirun. Kami adalah sebaik-baik yang menentukan sebelum menciptakan. Di sini Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, al-qadirun itu lafal yang plural, jamak. Sama dengan faqadarna, kami. Dan sebagaimana sering saya sampaikan juga, kata kami dalam bahasa Arab tidak melazimkan berbilang. Namun terkadang menggunakan kata plural jamak dalam rangka pengagungan. Sama seperti saya bilang antum. Antum itu kalian bahasa Arab. Saya tidak bilang ente, ya. Saya bilang apa? Antum, ya. Ente boleh, anta boleh, antum juga boleh. Tapi kalau antum itu lebih menghormati. Bentuk penghormatan antum.
Sama, saya juga bilang saya, boleh. Saya bilang kami, sama. Ini juga, padahal maksudnya cuma satu orang. Jadi dalam bahasa Arab, banyak Allah menggunakan kata kami, bukan maksudnya Allah berbilang. Ya. Makanya Abu Jahal dan teman-temannya tidak pernah memahami dalam Al-Quran kata kami berarti Tuhan berbilang. Syirik. Enggak, mereka tidak pernah memahami demikian. Hanya orang-orang sekarang aja, orang-orang Nasara yang coba mencela Islam tuh. Dalam Al-Quran juga Tuhanmu bilang kami. Berarti Tuhan memang 3. Ya. Kita bilang ente karena bahlul. Antum bahlulun. Ya. Karena antum tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kami bukan berarti harus berbilang. Terkadang maksudnya pengagungan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Faja'alna faqadarna fa ni'mal qadirun. Pendapat yang kedua, faqadarna ay malakna fa ni'mal malikun. Kami yang menciptakan kalian dari nutfah, faqadarna artinya kami memiliki kalian dan kami sebaik-baik pemilik. Jadi kami mau atur kalian terserah. Bukankah kami yang ciptakan kalian? Kalian dari air mani? Berarti kalian milik kami kata Allah. Nah, kalau kami ingin bangkitkan lagi terserah kami. Fahtajja bil buda'ah 'alal imtinan. Kata Ibnu Katsir, maka Allah berdalil untuk menunjukkan mungkin terjadi kebangkitan dengan permulaan. Sebagaimana Allah memulai penciptaan, Allah bisa mengulangi lagi dan mengulangi secara ukuran barometer manusia lebih mudah mengulangi daripada menciptakan awal. Tapi bagi barometer Allah sama saja. Mengulangi, memulai sama saja bagi Allah. Ya, tapi secara logika namanya mengulangi lebih mudah daripada apa? Dari awal. Lebih mudah. Maka Allah ingin menjelaskan kalian mengingkari hari kebangkitan itu tidak benar karena kami pernah menciptakan kalian. Untuk mengulanginya lagi mudah. Jadi ini ada 2 tafsiran, faqadarna fa ni'mal qadirun, artinya kami yang mentakdirkan, kami sebaik-baik yang mentakdirkan. Tafsiran kedua, kami yang memiliki kalian, kami bebas melakukan apa bagi kalian. Fa ni'mal malikun, dan sebaik-baik pemilik kalian adalah kami. Kemudian Allah berdalil lagi dengan yang ketiga. Ini tadi yang pertama, yang kedua untuk adanya hari kebangkitan. Yang ketiga kata Allah, alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi kifata? Kifata dari kaft artinya menggabungkan. Makanya dalam hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kaft. Nabi melarang kaft. Kaft itu apa? Menggabungkan. Maksudnya kalau orang mau salat, dia gabungkan kainnya atau dia melipat apa? Kainnya sebelum salat atau tatkala salat, tidak boleh. Namanya al-kaft. Ya, tidak boleh. Kenapa kata para ulama? Karena kalau orang sebagian mereka punya baju yang agak panjang, kalau mereka salat mereka lipat dulu seakan-akan bentuk orang yang sombong. Biarkanlah bajumu kena tanah. Biarlah bajumu ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki juga demikian, tidak boleh kaf asy'ar, tidak boleh mengikat apa? Rambut. Biarlah rambutmu terurai kalau mau salat. Jangan kemudian diikat, jangan. Jadi kaf dari kaf atau kaf artinya menggabungkan. Jadi alam naj'al arda kifatan, kami jadikan bumi kifatan, ai tempat untuk menggabungkan kalian. Ahya'an wa amwata. Bumi ini kami jadikan sebagai tempat mengumpulkan kalian. Kalian masih hidup di atas bumi, kalian sudah mati dalam bumi. Bumi fungsinya, kata Allah dalam ayat ini, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat mengumpulkan kalian, baik yang mati maupun yang masih hidup. Yang masih hidup kami kumpulkan di atas, yang sudah mati kami kumpulkan di mana? Di dalam. Ya. Dan ini dalil kata para ulama, bahwasanya manusia kalau meninggal harus dikubur. Karena Allah menyebutkan ayat ini dalam bentuk imtinan, dalam menyebutkan ini anugerah. Ya, bahwa ini anugerah bagi kalian namanya manusia, kalau mati harus apa? Dikubur. Bahkan Nabi waktu perang dalam perang Badar, Nabi kubur Ashabul Qalib, orang-orang yang meninggal dalam perang Badar, Nabi kuburkan, masukkan dalam sumur. Karena meskipun mereka orang kafir, mereka manusia. Tetap harus dikuburkan. Bahkan orang kafir, apalagi orang muslim. Maka hukum asal manusia harus dikuburkan kecuali darurat. Darurat contohnya misalnya meninggal di mana tempat, kalau kita mau ke sana, orang yang ke sana bisa mati juga, ya sudah. Ya. Misalnya keluar wabah, kalau kita menuju ke sana bisa terkena wabah misalnya, itu lain cerita. Ya, terkadang tidak bisa dikuburkan, terkadang dikuburkan massal, itu dalam kondisi darurat. Namun asalnya manusia dikuburkan. Oleh karenanya para ulama mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang
non muslim, seperti orang-orang Hindu yang membakar apa? Mayat. Ya. Membakar apa? Mayat. Cuma beda antara Hindu di sini dengan Hindu di mana? Di India. Kalau Hindu India kayaknya mayatnya cuma dibakar di pinggir sungai Gangga. Ya. Dan itu mengerikan melihat, mayat. Dan murahan, cuma dikasih kayu murah dibakar. Tapi kalau di sini, di tanah air, itu mahal ya. Mahal. Harus biayanya sampai terkadang miliaran. Terkadang orang-orang miskin nggak bisa bakar mayatnya, dia numpang. Kalau ada acara pembakaran mayat besar-besaran, dia numpang. Tapi intinya sama-sama dibakar. Itu tidak benar menurut Islam. Mayat tidak dibakar tapi dikubur. Ya. Kemudian juga ini dilakukan oleh sebagian orang-orang Romawi. Mereka dahulu juga membakar sebagian mayat mereka. Adapun orang-orang Persia, ya mereka dahulu kalau ada yang mati di antara mereka, sebagian mereka melepaskannya di padang untuk didatangi oleh burung-burung seperti burung nazar, ya burung nasar memakan bangkai tersebut, atau burung elang, dan ini menurut mereka mulia. Caranya begitu, biarkan dimakan oleh burung nasar. Ya. Ini juga dilakukan sebagian orang-orang jahiliyah, mereka bangga kalau mayat mereka di padang pasir kemudian dimakan oleh binatang buas, dan ini juga merupakan kesalahan. Islam tidak mengajarkan demikian ya. Kalau di Australia Islam, Yahudi, di Nasrani juga dikubur. Islam, Yahudi, Nasrani dikubur. Kalau tidak punya uang, dibakar. Jadi biayanya besar. Kalau ingin dikubur, satu orang bayar $7.000. $7.000 itu berapa? Ongkos naik haji. $7.000 ongkos naik haji $8.000. Ya. Jadi ente kalau mau mati harus punya uang berapa? $7.000. Makanya kawan-kawan di sana mereka bikin arisan. Arisan apa? Arisan untuk beli kapling mayat. Jadi mereka kumpulin uang. Karena kalau meninggal repot, harus punya uang $7.000. Kalau Anda enggak punya uang $7.000, maka lebih murah Anda dimasukkan ke dalam tungku dibakar cuma $2.000. Setelah itu jadi debu, kemudian dimasukkan di botol, tanam di apa? Di pasir atau di tanah ya. Jadi Islam yang diajarkan adalah mayat dikuburkan, maka tidak boleh ya dirubah dengan cara yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin." Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, "Wa ja'alna fiha," kami jadikan di bumi tersebut rawasi. Rawasi maksudnya sawabit, yaitu gunung-gunung yang kokoh. Syamikhat, tinggi, menjulang. Apa fungsi gunung-gunung? Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah, "Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharun subulan la'allakum tahtadun." Dan kami lemparkan pada bumi ya gunung-gunung an tamida bikum agar kalian tidak goyang ya. Ini ayat dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Nasara ya. Kata mereka, katanya Allah dalam Al-Quran, gunung-gunung itu untuk menahan terjadinya goyangan. Tapi ternyata gunung-gunung itu sebab gempa. Ini bagaimana kita mengartikan ayat ini? Gunung-gunung itu justru kalau ada gunung biasanya rawan ada gempa. Sementara Al-Quran mengatakan gunung-gunung pencegah terjadinya apa? Goyangan. Bagaimana kita menjawabnya? Dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya gunung-gunung itu ya Allah alam bisawab, nanti bisa dicek dan menurut ilmiah bagaimana ya. Jadi gunung-gunung itu menurut ahli geologi dan ahli logi-logi yang lainnya ya. Bosnya gunung-gunung itu kan dipasak, kata Allah wal jibala autada. Gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah dan yang menjulang ke dalam lebih panjang daripada yang menjulang ke atas. Bisa jadi yang ke bawah 2/3, yang atas cuma 1/3. Fungsi dari gunung yang terpasak begitu dalam tadi untuk mengurangi getaran lempengan bumi. Menurut ahli gempa dan yang lainnya, mereka mengatakan lempengan bumi selalu bergerak. Kalau tidak ada gunung yang menahannya, maka sering terjadi apa? Goyangan. Tetapi tatkala ada gunung yang menahannya, dia tertahan dengan adanya gunung-gunung tersebut. Makanya kalau terjadi gempa, biasanya yang hancur itu yang lereng jauh. Sementara daerah yang dekat gunung itu aman. Ya. Oleh karenanya seperti di Mekah yang banyak gunung itu daerah yang jarang terjadi apa? Gempa, karena banyak gunung yang Allah pasak di situ, ya. Adapun gunung kalau terjadi lahar menciptakan gempa, yaitu lain halnya. Ini Allah berbicara tentang hal yang lain. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya
gunung tidak mendiamkan bumi, kita bilang itu di antara sebab gunung ditancapkan adalah untuk menahan gerakan apa? Gerakan lempengan bumi. Wallahu alam bisawab, ya. Kalau tidak ada gunung maka manusia akan sering mengalami goncangan. Tapi hakikat tentang hal ini saya tidak tahu. Ini sekedar saya baca dari sebagian penelitian. Adapun kalau kita mau baca tentang gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung disebutkan dalam kitab Injil, maka lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi ya. Mau dibacakan kah? Dan subhanallah, antum lihat, tidak ada agama yang menjelaskan tentang hakikat gunung seperti Islam. Islam menjelaskan gunung ya gunung, dipancangkan untuk menolak terjadinya gerakan bumi. Kalau antum lihat agama-agama lain, seperti Yunani, gunung itu, semua agama menganggap gunung itu suatu tempat yang mulia, tempat suci. Makanya orang Yunani mengatakan, dewa-dewa kami tinggal di gunung Olympus ya. Kemudian orang Jepang mengagungkan gunung apa? Fuji. Orang-orang Hindu mengatakan dewa-dewa mereka sedang main-main di gunung-gunung. Jadi gunung itu suatu yang megah menurut mereka, tempatnya Tuhan-Tuhan kumpul di situ ya. Kalau Islam enggak, gunung makhluk biasa, cuma ciptakan oleh Allah untuk apa? Menghiasi bumi, untuk ditancapkan agar bumi tidak banyak bergetar ya. Adapun kalau antum lihat dalam Injil misalnya ya. Dalam surat Matius ya 17:20. Yang punya Injil silakan buka ya. Dia berkata kepada mereka, "Jika kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi diajarkan dalam Injil, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa memerintahkan gunung pindah, maka gunung akan pindah. Kita tanya sama mereka, iman mereka sebesar apa sekarang? Tentu lebih besar dari biji sawi menurut mereka. Biji sawi kan kecil kan? Orang-orang Nasrani sekarang imannya sebesar apa? Sebesar gunung juga mungkin. Seharusnya mereka sekarang sudah perintahkan gunung pindah, harusnya bisa. Karena iman mereka pasti sudah lebih besar daripada biji sawi. Tapi siapa yang bisa praktekkan ayat ini? Bisakah mereka memerintahkan gunung untuk pindah? Berarti iman mereka belum sebesar biji sawi. Berarti mereka kacau semuanya imannya. Dalam kitab Mazmur ya, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Jadi gunung yang itu loncat-loncat aneh aja maksudnya. Kalau dalam Al-Quran kan gunung terpancang, kokot, sawabit, rawasi, kokoh. Ini dalam Mazmur katanya gunung-gunung apa? Loncat-loncat. Gimana gunung-gunung loncat-loncat? Emang domba, kata dia. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Jadi yang besar-besar seperti domba besar. Yang bukit-bukit kecil seperti domba apa? Kecil. Loncat-loncat. Bagaimana loncat-loncat? Sangat tidak logis dan tidak ilmiah. Beda dengan Al-Quran dalam Al-Quran Karim. Dan banyak aneh-aneh dalam kitab mereka. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainakum ma'an furata." Dan kami memberikan kepada mereka minuman air yang segar. Furata, air segar dari hujan ya. Kemudian dari mata air yang Allah keluarkan di bumi. Dan ini Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini dalil yang ketiga. Wahai manusia, wahai kaum Quraisy kalian, bukankah ini luar biasa semua ciptaan yang kami ciptakan? Kami ciptakan gunung, kami berikan air kepada kalian, kami jadikan bumi. Ya, kalau ini semua bisa kami lakukan, bangkitkan kalian itu sangat mudah. Emang susah bangkitkan kalian? Mau menciptakan ini aja bisa, dan ini berjalan setiap hari, berjalan di seperti ini, matahari dari sana ke sini, rembulan bintang-bintang teratur dengan begitu kokohnya setiap hari kalian lihat. Ini kan susah sebenarnya pekerjaan seperti ini. Lebih susah kalau menurut barometer manusia daripada hanya bangkitkan kalian, gampang. Maka ini dalil ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada mereka, Abu Jahal dan teman-temannya, bahwasanya hari kebangkitan itu sangat mungkin. Masih ingat tiga dalil tersebut? Udah lupa ya? Baik. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, Allah masuk dalam paragraf yang lain. Paragraf tentang bagaimana nasib orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak. Kata Allah, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Pergilah kalian menuju neraka yang kalian dahulu dustakan. Nih, kalian kan bilang neraka, mana adab. Nih, pergilah kepada adab tersebut.
Dan ini suatu penghinaan yang luar biasa. Yang kalian dustakan ini ada di depan kalian. Karena mereka selalu mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya azab. Bahkan mereka nantang-nantang, mana azab, kami ingin diazab. Kalau ente Nabi turunkan azab. Nah, saatnya kalian menuju kepada yang kalian dustakan. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Berangkatlah kalian menuju dhil. Tentunya mereka tidak mau, tapi ditarik oleh malaikat. Menuju dhil. Dhil itu apa? Bayangan, namanya orang kalau kepanasan bernaung di bawah apa? Zil rumah, bayangan rumah, naungan pohon, baru terasa dingin. Mereka di neraka, diazab, mereka pingin ada zil, adanya satu naungan yang menaungi mereka. Kata Allah, pergi ke zil tersebut. Ternyata zil tersebut mengerikan. Ternyata naungan tersebut, kata Allah, zi thalathi syu'ab, memiliki 3 cabang. Kata para ulama, saking panasnya api neraka mengeluarkan asap. Saking tebalnya asap tersebut seakan-akan zil, ya. Dan itu sangat panas. Sama antum tahu wedus gembel, ya. Kalau gunung meletuskan, keluarkan apa? Wedus gembel. Dan itu sangat panas sampai ada 1000 derajat atau berapa derajat, ratusan derajat. Kena orang langsung gosong selesai. Ya. Bukan suatu awan yang kabut yang menyenangkan buat dingin atau hangat. Ini langsung apa? Membakar. Ya. Jadi mereka berkeinginan mendapatkan naungan, ternyata naungan yang Allah berikan juga sangat panas. Sampai begitu panasnya menjadi 3 cabang. Ada khilaf di kalangan Quran apa maksudnya 3 cabang. Intinya zil tersebut ada yang mengatakan sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka, dari atas mereka, sehingga mengepung mereka dan mereka tertutup dengan asap panas tersebut, maka habislah binasalah mereka. La dhalili wa la yughni minal lahab. Yang naungan tersebut atau zil tersebut tidak ada naungan buat mereka, tidak membuat mereka sejuk dan tidak bisa melindungi mereka dari lahab, dari api neraka yang menyala-nyala. Innaha tarmi bi syararin kal qasar. Saking dahsyatnya neraka tersebut, kalau percikannya keluar, al-qasar itu istana. Jadi percikan, kalau kita kan percikan misalnya kita main gerinda, kan keluar percikan-percikan, ya. Ini percikannya bukan kecil-kecil, percikannya istana, kelepas-lepas, ngeri. Ka'annaha jimalatun sufar. Jimalat menurut tafsiran di antara salah satu pendapat, jimalat maksudnya adalah al-ibil. Disebut sufar maksudnya al-ibil al-aswad. Orang-orang Arab dahulu menamakan jimalatun sufar, menamakan onta-onta yang hitam. Hanya saja kehitamannya tercampur dengan sedikit kekuning-kuningan, tapi maksudnya adalah hitam. Jadi kata para ulama yang dalil bahwasanya neraka jahanam itu warnanya, apinya bukan merah tapi hitam. Apinya apa? Hitam. Saking panasnya warnanya bukan lagi merah, bukan biru. Api kan kalau panas merah. Semakin panas jadi apa? Biru. Kalau dipanasin terus mungkin sampai entah berapa derajat jadi hitam. Saking apa? Panasnya. Itulah disebut dengan jimalatun sufar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan selanjutnya, hadza yaumul la yantiqun. Ini adalah hari mereka tidak bisa berbicara. Di hari kiamat kelak ada beberapa tahapan. Ada hari di mana orang-orang kafir bisa berbicara, berhujah, berdalil, berargumentasi. Ada hari-hari di mana mereka sudah tidak bisa bicara lagi. Kenapa? Karena uzur mereka tidak akan diterima. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Hari tersebut mulut mereka dikunci, tidak bisa berbicara. Yang berbicara tangan, kaki. Wa qalu li juludihim, julud mereka, kulit mereka berbicara. Di antara fase-fase tersebut ada fase yaumul la yantiqun, mereka tidak bisa ngomong. Wala tasma'u ila hamsa, terkadang mereka ngomong keras, terkadang mereka hanya bisik-bisik. Di akhirat itu ada berbagai fase. Ada fase mereka bicara dengan jelas, ada fase mereka hamsa cuma bisik-bisik karena ketakutan, ada fase mereka sudah enggak bisa ngomong. Ini fase yang mereka tidak bisa ngomong. Wala yu'dzanu lahum fayatazirun, mereka tidak diberi izin untuk mengungkapkan uzur mereka karena argumentasi mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailu yauma idzil mukadzibin, celaka bagi orang para pendusta. Kata Allah, hadza yaumul fasl, inilah hari pembeda antara hak dan batil, antara penghuni neraka dan penghuni surga. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Allah, fa in kana lakum kaidun fakidun. Wahai kaum musyrikin,
Wahai penghuni neraka jahanam, kalau kalian punya makar, silakanlah buat makar kepadaku. Dan ini Allah seakan-akan ngejek mereka. Kata Allah, kalau kalian bisa membebaskan diri kalian, silakan cari jalan keluar dari neraka. Kata sebagian ahli tafsir, ini adalah azab nafsani, yaitu menyakitkan hati mereka. Yang enggak bisa keluar, ya Allah, gimana mau keluar lewat mana? Neraka semua api di mana? Kata Allah, mau keluar silakan. Allah ngejek mereka, bukankah kalian di dunia selalu bikin makar kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian sesumbar, kalian sombong. Nah, sekarang di neraka mau kabur, Allah bilangkan silakan kabur. Ya mau kabur kemana? Jadi ini ejekan, selain mereka diazab jasad mereka, jiwa mereka juga diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan tentang penghuni surga, kata Allah, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di naungan-naungan. Orang-orang kafir naungannya wedus gembel, panas. Orang beriman naungannya di bawah istana, di bawah pohon-pohon yang rindang, sambil gandengan sama istri. Ya, kata Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Ya, inna ashabal jannati yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut lagi sibuk. Sibuk apa kata para ulama? Sibuk berhubungan dengan istri-istri mereka. Coba bayangkan. Jangan usah dibayangkan, sudah dengar aja. Hum wa aswajuhum, mereka dan istri-istri mereka fi dhilalin, berada di bawah naungan-naungan, di bawah naungan istana, di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, di bawah naungan semuanya sejuk. Alal araiki muttaqiun, sambil bertelekan di al araik, arikah yaitu tempat tidur yang sudah dihiasi. Tempat tidur yang sudah dihiasi, bukan seperti tempat tidur ente cuma apa? Enggak, ini sudah dihiasi, ada bantal-bantalnya, ada selimutnya indah-indah. Ente sibuk sama istri ente di situ. Bukan istri ente, paham? Sementara orang kafir lagi sibuk dengan apa? Di sebelah kanan asap, sebelah kiri asap, sebelah atas apa? Asap. Di thalathi syu'ab, wedus gembel kanan kiri. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan mereka makan buah-buahan yang mereka kehendaki. Buah apa saja langsung hadir. Ya. Tidak mengenal musim, setiap saat ada buah yang kalian kehendaki ada kalau masuk surga. Dan tidak perlu manjat, ya, karena kutufuha daniyah, dahannya rendah, tinggal petik, ya. Ya, mungkin durian insyaallah juga ada di sana, ya. Mungkin tidak ada durinya kalau di sana. Karena tidak ada, susah di sana. Jadi kemarin kita waktu ke Malaysia makan durian, ada durian namanya musangking, enak sekali. Dibuka keras sampai yang buka itu tangannya darah. Saking keras dibuka cekeplek darah, tapi dalamnya enak. Ya, tapi di sana insyaallah kalau masuk surga semua buah ada dan semuanya mudah untuk apa? Dimakan. Kemudian kulu washrabu hani'an. Kata Allah, makanlah kalian, minumlah dengan penuh kesenangan, dengan santai, dengan nikmat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun. Ya. Kalian makan dan senang-senang karena amal yang kalian lakukan selama di dunia. Jadi tidak mungkin orang mau surga kecuali dengan melakukan sebab. Di antara sebab mau surga adalah beramal saleh. Allah Maha Adil. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Maka ente jangan malas-malas. Allah tidak akan samakan kita semua. Masing-masing kita beda. Ada yang baca Qur'annya banyak, yang baca Qur'annya sedikit. Ada yang salat malamnya banyak, ada yang tidak salat malam. Ada yang sedekahnya banyak, ada yang sedekahnya sedikit, ada yang pelit, ada yang berbakti sama orang tua luar biasa, ada yang jarang telepon orang tua, ada yang pelit sama orang tua. Allah Maha Adil. Bima kuntum ta'malun. Kita semua masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi sebab untuk meraih rahmat Allah tersebut dengan apa? Amal saleh. Dan dengan amal saleh itulah Allah menjadikan barometer untuk membedakan hambanya di akhirat kelak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kata Allah kepada mereka orang kafir, silakan makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian, qalilan, sebentar saja. Ente mau senang-senang berapa umur kalian ente sih? Paling 50 tahun sudah selesai, tewas habis itu. Umur ente sampai berapa? Paling banter 80, 90, 100 sih jarang-jarang. Setelah itu apa? Setelah itu tewas. Kemudian kalaupun umur sampai panjang, apa yang ente mau nikmati? Sudah tua, mau kawin lagi sudah tidak bisa, sudah tua. Mata sudah rabun-rabun, penyakit gula tiap hari, kolesterol tinggi, ya. Makan pilih-pilih, dorong pakai. Apa yang ente mau nikmati? Cuma sebentar. Cuma sebentar. Silakan nikmati kata Allah. Kulu wa tamatta'u. Silakan makan-makan, bersenang-senang, qalilan. Tapi cuma apa? Sebentar. Innakum mujrimun. Sungguhnya kalianlah para pelaku kesyirikan.
Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang para pendusta pada hari tersebut. Wa idza qila lahum irka'u la yarkaun. Jika dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Artinya dikatakan beriman, mereka tidak mau beriman. Karena mau rukuk harus beriman dulu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang para pendusta. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Mau pembicaraan mana lagi mereka beriman? Kalau Al-Quran yang begitu jelas, begitu tegas, dalilnya terlalu banyak, mereka tidak mau beriman apa lagi dengan apa lagi selain Al-Quran yang lebih jelas daripada Al-Quran. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.